sejarah sastra secara kronologis. Jadi melihat sejarah sastra secara kronologis, yaitu sejarah sastra yang mengkaji karya-karya sastra berdasarkan Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pembahasan kali ini kita masuk di sejarah sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Zainuddin Fanani mengenai telaah sastra. Ini sangat bermanfaat untuk Anda, silakan Anda membacanya. Berdasarkan aspek kajiannya, sejarah sastra dibedakan menjadi 3 yang ada di sini. Ini saya masih mengutip dari bukunya Zainuddin Fanani tahun 2002 tentang telaah sastra. Silakan nanti Anda membacanya untuk referensi. Yang pertama, sejarah genre, yaitu sejarah sastra yang mengkaji perkembangan karya-karya sastra seperti puisi dan prosa yang meliputi cerpen, novel, drama, atau subgenre seperti pantun, syair, talibun, dan sebagainya. Kajian tersebut dititik beratkan pada proses kelahirannya, perkembangannya, dan pengaruh-pengaruh yang menyertainya. Yang kedua, sejarah sastra secara kronologis. Jadi melihat sejarah sastra secara kronologis, yaitu sejarah sastra yang mengkaji karya-karya sastra berdasarkan periodisasi atau babakan waktu tertentu. Melihatnya dari kronologisnya, sejarahnya, berdasarkan periodisasinya, berdasarkan babakan waktu tertentu. Di Indonesia, penulisan sejarah sastra secara kronologis misalnya klasifikasi periodisasi tahun 20-an yang melahirkan angkatan Balai Pustaka, tahun 30-an yang melahirkan angkatan Pujangga Baru, tahun 42 sastra Jepang, tahun 45 angkatan 45, tahun 60-an yang melahirkan angkatan 66, dan sastra mutakhir atau kontemporer. Nah, ini berdasarkan faktor kronologisnya dari awal sampai muncul kontemporer. Ini sejarah sastra secara kronologis. Tadi berdasarkan genre, yang kedua berdasarkan kronologisnya kemunculannya. Yang ketiga, sejarah sastra komparatif, yaitu sejarah sastra yang mengkaji dan membandingkan beberapa karya sastra pada masa lalu, pertengahan, dan masa kini. Bandingan tersebut bisa meliputi karya-karya sastra antar negara seperti sastra Eropa dengan sastra Indonesia, Melayu, dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang menjadi pertimbangan ketika aspek kajian. Berdasarkan aspek kajiannya, sejarah sastra ini dibedakan. Yang pertama berdasarkan genre sastranya itu, yang kedua berdasarkan sastra secara kronologis, yang ketiga sejarah sastra komparatif berdasarkan kondisinya dari negara yang lain seperti apa, tempat yang lain seperti apa. Ini menjadi bahan pertimbangan ketika Anda mengklasifikasikan, kemudian melihat berdasarkan aspek kajiannya itu sendiri dari sejarah sastra. Semoga bermanfaat untuk Anda ketika Anda memahami kajian sastra, kajian di dalam sejarah sastra itu sendiri. Silakan nanti bisa menjadi bahan pencerahan untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.